Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang regresi data pada Excel. Apa itu regresi? Regresi linier sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau X terhadap variabel akibat. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respons. Regresi linier sederhana atau sering disingkat dengan SLR, Simple Linear Regression, juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan atau prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Contoh penggunaan analisis regresi linier sederhana dalam produksi antara lain. Yang pertama ada hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. Kedua, hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi. Ketiga, hubungan antara suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Kemudian model persamaan regresi linier sederhana adalah seperti berikut. Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y merupakan variabel respon atau variabel akibat atau dependen. X yaitu variabel prediktor atau variabel faktor penyebab atau independen. A merupakan konstanta, B merupakan koefisien regresi atau kemiringan. Besaran respon yang ditimbulkan oleh prediktor. Nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. A sama dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dikali sigma XY per N dalam kurung sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Kemudian apa itu koefisien korelasi? Apabila garis regresi berbentuk linier dan persamaan regresi linier Y dan X telah ditentukan dan didapat koefisien arah B, maka koefisien determinasi R2 ditentukan dengan rumus seperti berikut. Atau dengan mengkuadratkan nilai R. Fungsinya adalah sebagai koefisien penentu atau determinasi. Seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varian dari variabel terikatnya dalam hubungan dengan regresi. Selanjutnya, kita coba pada percobaan di Excel. Baiklah, di sini sudah ada data nilai pre-test dan post-test yang telah dibuat pada tugas sebelumnya. Kemudian kita akan mencari jumlah X atau pretest dengan cara sama dengan sum, double klik, kemudian kita blok dari nilai awal hingga akhir. Kemudian tutup kurung, enter. Untuk jumlah pada nilai post test dan selanjutnya kita mengcopy saja dari jumlah nilai pretest dengan memblok hingga akhir. Dan ini merupakan jumlah pada nilai post test. Kemudian kita mencari nilai XY-nya dengan cara sama dengan
Kita klik nilai pretest awal, kemudian dikali dengan nilai post-test awal, kemudian enter. Dan untuk nilai XY selanjutnya kita tinggal copy dari atas, copy hingga bawah. Dan ini hasilnya. Dan untuk mencari nilai X pangkat 2-nya dengan cara sama dengan klik nilai pretest awal, kemudian kita pangkatkan menjadi pangkat 2, lalu enter. Kita lakukan blok lagi ke bawah ke nilai akhirnya. Dan itulah hasil. Selanjutnya kita mencari nilai konstanta atau A dengan cara sama dengan buka kurung Y, klik, dikali sigma X pangkat 2, klik, dikurang sigma X dikali sigma XY. Kurung per kurung N itu 42 kali sigma X, kita klik, dikurang sigma X dua kurung enter. Kemudian mencari nilai koefisien regresi. Sama dengan buka kurung N 42 dikali sigma XY, klik, kemudian dikurang sigma X kali sigma X, kurung per kurung N lagi 2 dikali sigma X, klik, dikurang sigma X kurung. Kemudian Y sama dengan nilai A ditambah nilai nya yaitu 66
nilai B-nya 0,1638. Kemudian R sama dengan persen berklik array 1 itu nilai proses atau X kita blok dari awal akhir. Titik koma array 2 itu nilai proses atau Y. Kurung. Dan untuk nilai R pangkat 2 yaitu sama dengan R tadi. Oke. Pangkat 2 Untuk mengetahui penyebaran data pada grafik scatter itu dapat kita lakukan dengan cara kita menyorot nilai pretest dan posttest secara bersama. Kita sorot ke bawah. Kemudian kita pilih menu insert dan pada bagian chart itu terdapat sketcher. Kita klik, pilih yang awal. Kemudian untuk mengetahui fungsi fx-nya bisa kita pilih pada chart layout yaitu quick layout. Kemudian kita pilih yang layout 9. Dan sudah terdapat ini juga terdapat beberapa warna. Kita pilih sesuai. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.